Berbagai kebijakan kontroversial yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump seolah membuat dunia kini memasuki era baru senjata nuklir. Seperti diketahui, berbagai negara kini mulai terang-terangan membahas soal senjata nuklir. Mulai dari Iran, Korea Utara, Rusia, yang ketiganya notabene adalah rival Washington, sampai sekutu-sekutu AS di Eropa termasuk Prancis. Kebijakan Trump apa yang mendorong negara-negara mulai mengembangkan senjata nuklir? Simak selengkapnya dalam video berikut. Tak cuma di periode kedua, kebijakan Trump memicu perkembangan senjata nuklir sudah dilakukannya sejak di periode pertama. Tahun 2018, Amerika Serikat secara sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir Iran yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama atau JCPOA. Perjanjian ini ditandatangani oleh Iran, Amerika Serikat, China, Rusia, Inggris, Jerman, dan Prancis pada tahun 2015. Dalam JCPOA, Iran setuju membatasi nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi ekonomi. Semua berlangsung baik hingga pemerintahan Trump menarik AS keluar dari kesepakatan itu. Trump mengklaim JCPOA gagal menghentikan Iran mengembangkan bom. Trump yakin dengan pendiriannya, bahkan ketika Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA memverifikasi bahwa Iran patuh. Sejak penarikan itu, Badan Tenaga Atom Internasional melaporkan program nuklir Iran telah dipercepat. Sampai video ini dibuat, Iran konsisten membantah mengembangkan senjata nuklir. 7 tahun berselang, ketika Donald Trump kembali menjadi orang nomor 1 di Amerika, kebijakannya memicu hasrat nuklir. Bahkan kali ini hasrat datang dari negara sekutu AS sendiri. Pada Rabu 5 Maret 2025, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan negaranya akan membuka kemungkinan memperluas payung nuklirnya di Eropa. Keputusan ini didasari kekhawatiran terhadap Gedung Putih yang akan menarik dukungan pertahanannya dari Eropa. Selama ini Eropa bergantung pada nuklir AS sebagai senjata penggentar di bawah kerangka kerja Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Pernyataan Prancis ini memperoleh dukungan dari para pemimpin negara-negara Eropa lain. Misalnya seperti disampaikan Perdana Menteri Polandia Donald Tusk. Tusk mengatakan perubahan besar dalam geopolitik AS telah menempatkan Polandia dan Ukraina dalam situasi yang secara objektif lebih sulit. Fenomena ini menjadi implikasi nyata dari tindakan Trump yang mengutak-atik tatanan global. Hal ini seperti diungkap peneliti senior di Council on Foreign Relations Gideon Ross dalam tulisannya pada Sabtu 8 Maret 2025. Gideon Ross menyebut Trump membongkar elemen-elemen penting tatanan internasional pasca Perang Dunia II. Pemerintahan Trump disebut tidak mempertimbangkan konsekuensi nyata yang dapat terjadi, yakni babak baru proliferasi nuklir. Nah, kalau berbicara soal proliferasi nuklir, kita perlu mundur ke tahun 1970 saat Traktat Non-Proliferasi Nuklir mulai berlaku. Kesepakatan itu intinya memberikan legitimasi atas persenjataan nuklir untuk China, Prancis, Rusia, Inggris, dan AS. Sementara negara-negara lain termasuk Iran dilarang mengembangkan bom atom. Sebagai imbalan mereka mendapat akses ke teknologi nuklir untuk tujuan damai. Negara-negara ini juga harus siap diperiksa oleh inspektur IAEA yang bertugas melacak setiap gram bahan fisil. Sekarang traktat ini mencakup 190 negara, dengan beberapa negara memilih tidak menandatangani, meliputi India, Pakistan, dan Korea Utara. Nah, Washington berperan penting dalam mempertahankan NPT dengan memberikan perlindungan nuklir kepada sekutu-sekutunya. Amerika membuat negara-negara sekutunya tak merasa perlu membangun persenjataan nuklirnya sendiri. Mereka yang mengingkari komitmen ini akan diancam dengan sanksi perdagangan. Sekarang keyakinan akan janji pelindungan AS itu runtuh saat Trump mulai berpaling dari Ukraina dan Eropa. Tanpa perlindungan nuklir Washington, negara-negara sekutu cemas akan kemampuan militer Rusia. Padahal menurut data Federasi Ilmuwan Amerika, Rusia memiliki sekitar 5.580 huludak nuklir terbanyak di dunia. Tak cuma itu, Putin juga sudah melonggarkan syarat dalam doktrin nuklir yang memudahkan Rusia untuk meluncurkan serangan nuklir.
Rusia pun telah mengerahkan sejumlah senjata nuklirnya ke Belarus yang lokasinya berbatasan dengan Ukraina. Sekutu Rusia Korea Utara tak mau ketinggalan. Negara itu berkali-kali pamer kekuatan nuklirnya. Korea Utara pertama kali mengungkap kapal selam bertenaga nuklir yang sedang mereka bangun pada Sabtu 8 Maret 2025. Pemerintah Korea Utara merilis foto-foto kapal selam rudal strategis bertenaga nuklir di tengah kunjungan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Namun belum lama Trump menyulut emosi adik Kim Jong-un, Kim Yo Jong. Itu dikarenakan AS mengerahkan kapal induk nuklirnya USS Carl Vinson di Busan, Korea Selatan. Kim Yo Jong menilai sikap AS itu sebuah provokasi. Ia mengatakan akan memperkuat senjata nuklir Korut sebagai dalih menanggapi aksi provokasi AS. Sementara para ahli pengendalian senjata meyakini Israel memiliki bom, tetapi Tel Aviv belum secara resmi mengujinya. Israel juga mempertahankan pendekatan ambigu dengan tidak mengonfirmasi atau menyangkal dugaan itu. Arah pemerintahan Trump yang mengutamakan kepentingannya sendiri lewat gerakan Make America Great Again membuat Washington meninggalkan pendekatan multilateralisme dan diplomasi. Hal ini beresiko sebab mendorong lebih banyak lagi negara untuk mempertimbangkan senjata atom di masa mendatang. Iran dan Korea Utara adalah contoh nyata, dan yang terbaru Perancis. Akankah ada negara lain lagi yang menyusul untuk mengembangkan senjata nuklir? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.